Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke bagian keempat ya. Bagian keempat pada kuliah singkat ekonometrik berkaitan dengan persamaan garis regresi. Kemarin sudah ada ilustrasi tentang bagaimana garis regresi itu terbentuk. Mengapa bisa terbentuk? Mengapa ada ekonometrik? Ternyata ekonometrika suka mengkaji hubungan. Dari hubungan ketika dituangkan dalam suatu scatter plot hubungan Kartesius, ternyata dia harus dibuat suatu garis yang mana garis itu mendekati titik-titik data, sehingga ketika suatu garis mendekati titik-titik data antara hasil pengukuran dengan hasil perhitungan itu nanti terjadi selisih yang minimal. Nah, ternyata konsep itu bisa dimasukkan ke dalam konsep persamaan matematik ya, dalam konsep garis regresi. Jadi ternyata garis regresi ini bisa disusun persamaan matematiknya. Nah, bagaimana bentuknya? Kita masuk ke persamaan garis yang pertama yang disebut dengan persamaan garis regresi untuk populasi. Yang perlu diingat adalah bahwasannya statistika itu, ya, kalau kita berbicara ekonometrik itu kan interaksi antara statistika dengan teori. Otomatis statistika itu sebetulnya dia mencoba mengestimasi populasi, gitu ya. Mengestimasi populasi melalui sampel. Ada populasi, ada sampel. Artinya yang coba untuk diestimasi oleh statistika itu adalah populasi. Maka dari itu perlu dipahami ada dua macam persamaan garis. Yang pertama adalah untuk yang di populasi, yang kedua adalah di sampel. Mana yang memungkinkan untuk dibuat? Yang memungkinkan untuk dibuat adalah, maksudnya yang memungkinkan untuk dihitung itu adalah yang ada di sampel, bukan di populasi. Mudahnya gini, dalam ekonometrik, kalau kita berbicara persamaan garis regresi, yang populasi dulu ya, yang populasi itu biasanya simbolnya seperti ini. Walaupun ini tergantung kesepakatannya, mau pakai buku yang mana, mau disepakati apa, terserah sebetulnya. Tapi kita pakai yang mudah. Misalnya, kita anggap tadi persamaan antara pendapatan sama konsumsi. Konsumsi Y besar sama dengan alfa plus beta X plus epsilon. Alfa, beta, epsilon ini huruf Yunani. Alfa ini konstanta. Lalu B ini koefisien. Ini kita pakai bahasa matematikanya dulu ya. Koefisien. Konstanta dalam teori ekonominya karena Y ini adalah konsumsi dan X adalah pendapatan. Maka dalam konteks ini, baik alfa maupun beta, yang dua-duanya adalah konstanta dan koefisien, ini disebut sebagai parameter. Parameter adalah suatu nilai yang dihitung, yang bisa dihitung, yang itu digunakan untuk yang berada di populasi, mudahnya gitu. Dia angka yang berada di populasi. Jadi misalnya contoh ini paling gampang biar nanti kelihatannya, biar ada, karena ini terlalu matematis, terlalu simbolis. Saya katakan misalnya, ternyata didapatkan persamaan di populasinya adalah, ini walaupun ini hampir nggak mungkin ya, walaupun boleh saja misalnya ternyata dari 270 juta masyarakat Indonesia dan dari sekian juta, misalnya dari sekian puluh juta kakak di Indonesia didapatkan persamaan regresi populasi demikian. Misalnya Y sama dengan 0,9 plus 0,8 X plus epsilon. Epsilon itu apa? Jangan ke epsilon dulu ya, nanti epsilon saya terangkan di akhir. Kita masuk ke sini dulu. Jadi Y yang merupakan konsumsi itu adalah 0,9 plus 0,8 X plus epsilon, di mana ini dalam satuan juta. Ini dalam satuan juta. Artinya apa? Jika ada penduduk Indonesia, kakak, kepala suatu keluarga yang mana kok ternyata X-nya itu 0, X kan pendapatannya itu 0,
maka apa yang terjadi? Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 0,9 plus 0. Artinya 0,9. 0,9 juta. Kesimpulannya apa? Jika ada suatu masyarakat, suatu keluarga, dia memiliki pendapatan per bulan sebesar 0 rupiah, maka dia tetap butuh konsumsi setidaknya 900.000, yang dikenal sebagai autonomous consumption. Autonomous consumption adalah suatu konsumsi yang dihasilkan oleh suatu keluarga bukan melalui pendapatannya, tapi mungkin lewat karena dia dikasih oleh tetangganya, atau mungkin dibantu oleh pemerintah dan lain sebagainya. Artinya, semua orang itu butuh konsumsi walaupun nggak punya pendapatan, dan faktanya ada. Faktanya ada dan banyak orang yang mereka mengkonsumsi kebutuhan sehari-hari tetapi dia nggak punya pendapatan. Itu namanya autonomous consumption. Lalu yang kedua, berarti kan sekarang kita udah tahu makna 0,9 ini apa. Nah, 0,9 ini contoh dari alfa. Kalau betanya gimana? Kalau betanya berarti misalnya ada seorang seseorang punya penghasilan 1 juta. Ya. 0,8 kali 1 juta berarti 800.000. Berarti kalau ada orang pendapatannya 2 juta jadi 1.600.000. Artinya kalau ada seseorang pendapatannya kok selisih 1 juta, itu akan menambah konsumsinya sebesar 800.000. Kenaikan pendapatan sebesar 1 juta akan menaikkan konsumsi keluarga sebesar 800.000. Mudahnya seperti itu. Jadi, ibaratnya kita sebetulnya bisa membuat suatu pendugaan, bisa membuat suatu rumusan, baik untuk populasi atau sampel, ya, baik untuk populasi atau sampel. Tapi walaupun ya, kalau untuk populasi ini hampir tidak pernah dilakukan. Karena ini biayanya gede banget. Mosok ya mau meneliti 270 juta orang warga Indonesia diteliti kayak gini, ini biayanya gede banget mau meneliti 270 orang. Karena sulit untuk mendefinisikan populasi dengan suatu persamaan regresi tertentu, maka biasanya muncul yang namanya sampel. Maka dari itu persamaan regresi yang seperti ini dalam populasi itu hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin. Kalaupun ada, itu pasti berasal dari sampel. Hanya estimated parameter. Hanya dugaan parameter. Bukan parameternya itu sendiri. Contoh ya. Jadi ini bedanya antara populasi dan sampel. Jadi populasi misalnya tadi. Y besar sama dengan alpha plus beta X plus epsilon. Untuk sampel, ini juga ada. Misalnya Y kecil sama dengan alfanya saya ganti A kecil plus B kecil, X-nya X kecil plus epsilonnya saya ganti E. Nah, ini contoh yang ada di sampel. Maksudnya apa? Kalau persamaan yang ini, itu persamaan yang digunakan untuk yang digunakan untuk mendefinisikan atau memperkirakan populasi. Sedangkan ini adalah yang digunakan untuk memperkirakan sampel. Tetapi walaupun ini digunakan untuk memperkirakan sampel, ini dapat digeneralisasi untuk populasi. Itulah kenapa statistika berperan di sini. Statistika nanti digunakan untuk ini, misalnya dari 270 juta, itu hanya diambil sampel 1 juta. Dari 1 juta digeneralisasi untuk 270 juta. Dan apakah hasilnya akurat? Akurat, tergantung toleransi kesalahan yang dipakai. Apakah 0,1, 0,5? Mungkin 5%, mungkin 1%. Dan itulah hebatnya statistik. Statistik ternyata untuk mengkaji 270 juta masyarakat Indonesia hanya cukup dikaji 1 juta masyarakatnya saja. Biayanya lebih ringan, ya kan? Biaya lebih ringan, tenaganya lebih sedikit, lebih efisien, lebih murah, lebih cepat. Tetapi bisa digunakan untuk mengestimasi populasi. Nah, sekarang kita tahu, berarti dalam konteks ini, yang atas ini hampir tidak pernah dilakukan.
Artinya nggak mungkin kita membuat suatu persamaan di dalam populasi. Kenapa tidak pernah? Karena ada statistik yang mana ketika mengkaji sampel aja itu sudah cukup akurat. Ngapain kita meneliti yang 270 juta yang jelas-jelas itu mahal, sulit dilakukan. Nah, sekarang kita masuk ke sampel ya. Sekarang masuk ke sampel dulu. Biar saya terangkan kembali. Misalnya, persamaan regresi untuk sampel. Dalam persamaan regresi sampel, tadi ya, Y kecil sama dengan A plus B kecil X plus E. Dari persamaan regresi ini, ternyata ada nilai E. Apa itu nilai E? Nilai E ini disebut sebagai nilai residual. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, disebut sebagai nilai sisaan. Apa itu sisaan? Apa itu residual? Saya berikan contoh. Misalnya, dalam suatu observasi survei yang melibatkan 7 kepala keluarga, 1, 2, sampai 7, ada 7 responden yang diteliti. Dari 7 responden yang diteliti, mereka mengkaji mengenai pendapatannya dan juga konsumsinya. Dari 7 ini, ada yang kepala keluarga penghasilannya per bulan 2 juta, konsumsinya 1,8, artinya masih punya tabungan 200.000. 3 juta, konsumsinya cuma 2,4, nabung 600.000. Tetapi ada yang aneh di sini. Kenapa ada yang aneh? Karena ternyata sebagaimana kita bahas di awal, statistik bersifat stokastik. Ekonometrika itu mengkaji teori ekonomi, di mana humans behavior, salah satunya ekonomi, itu bersifat stokastik. Artinya nggak konsisten kayak matematik. Nggak selalu bisa ditentukan secara langsung. Contoh di sini, ternyata ada keluarga yang dia itu penghasilannya 2 juta, tapi konsumsinya 1,8. Di sisi lain, ada yang sama. Misalnya dia pendapatannya 2 juta, tapi pengeluarannya atau konsumsinya lebih dari pendapatannya. Ada juga yang 2 juta, konsumsinya cuma 1,2. Itulah statistik. Itulah stokastik, itulah stokastik. Ada perbedaan, ketidaktentuan dalam dunia statistik, dalam dunia humans behavior, dalam dunia data berkaitan dengan tingkah laku manusia. Atau dalam konteks ini, pendapatannya beda nih, tapi ternyata pengeluarannya sama-sama 3,5. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin, karena itulah kelakuan manusia. Perilaku manusia itu nggak bisa ditentukan dalam model yang sempurna. Maka ketika dibuat dalam bentuk, kita katakan dalam bentuk diagram Kartesius gitu ya, titiknya itu nggak akan menyebar lurus seperti ini. Tidak seperti ini. Tidak deterministik, tidak lurus, nggak pasti. Pasti menyebar. Jadi yang putih ini adalah yang kayak kalau matematikanya gitu ya, tapi faktanya titik yang terjadi di dunia ya berkaitan misalnya tadi pendapatan sama konsumsi ya itu adalah seperti ini, menyebar gitu, dia menyebar ya, sehingga karena persamaannya ini menyebar, ketika dibuat garis pun nanti akan bergelombang gitu ya, akan bergelombang, garisnya akan bergelombang. Itulah yang disebut dengan stokastik, ketidaktertentuan gitu. Disitulah peran statistik yang kemarin kita juga sudah bahas ya, bahwasannya diperlukan suatu garis regresi yang bersifat statistik matematis untuk memperkirakannya. Makanya ini ada sebuah garis yang lurus gitu ya, atau bukan lurus sih, yang mencoba untuk mendekati semua titik sehingga garis ini dapat digunakan untuk mengestimasi, yang disebut sebagai garis regresi. Nah, garis regresi ini berdasarkan perhitungan. Perhitungan apa? Nah, mudahnya gini. Kalau berdasarkan garis, seharusnya data ada di sini. Tapi faktanya ternyata ada di sebelah-sebelahnya. Ada di titik-titik kuningnya ini. Maka di situ muncul yang namanya sisaan atau residual. Jadi sisaan itu apa? Sisaan adalah
selisih antara nilai sebenarnya. Sebenarnya itu yang mana? Ya misalnya yang ini, yang ada di tabel ini, dari hasil pengukuran secara langsung, pengukuran di keluarga langsung. Ya, antara ya, selisih antara nilai sebenarnya dikurangi dengan nilai perhitungan. Perhitungan itu yang mana? Perhitungan itu yang ada di garis regresi ini. Ini kan garis regresi ini kan punya persamaan. Persamaannya ya tadi, persamaan sampelnya ini. Ini punya persamaan Y sama dengan A plus BX plus E. Ini persamaan regresinya. Dari persamaan yang seperti ini kan nanti bisa dihitung. Jika X-nya 2 misalnya atau 1, maka tinggal diterapkan di garisnya, nanti akan dihasilkan, oh ternyata Y-nya ketemu 0,8. Jika pendapatannya 3 dengan menggunakan garis regresinya, ternyata diestimasi, ternyata konsumsinya sebesar 2,5 misalnya gitu. Nah, ini nilai-nilai ini namanya nilai-nilai kita katakan nilai perhitungan. Sedangkan yang terjadi ternyata tidak seperti garisnya. Sehingga ada selisih. Selisihnya di mana? Saya buat dalam warna yang lain, warna merah. Misalnya kita masuk ke titik. Nih. Jadi di garis ini misalnya ini titik 2 ya. Kita katakan di sini 2. 2 itu kalau berdasarkan garis regresi seharusnya dia berada di angka 2 aja atau jangan 2 lah. Misalnya 1,8 misalnya. Seharusnya. Jadi ternyata kalau kita memverifikasi titik yang ini misalnya KK miliknya Bapak Ahmad. Bapak Ahmad penghasilannya itu 2 juta. Dan ternyata dari 2 juta ini pengeluarannya 2,5 juta per bulan. Kalau menurut garis regresi, seharusnya pengeluaran konsumsinya Bapak ini 1,8. Artinya ada jarak, ada selisih. Bahasa kita ya ada kesalahan perhitungan, ada error kalau bahasa populasinya. Ada error, ada galat. Ternyata perhitungan tidak bisa menentukan besarnya kondisi nyata. Ada selisih. Selisihnya berapa? Di sini 2,5, faktanya atau nyatanya 2,5, tapi ternyata di sini dalam konteks ini perhitungannya bilangnya 1,8, sehingga muncul angka 0,7. Nah, 0,7 inilah yang disebut sebagai nilai residual. Dan setiap data yang ada di sini, ya ini misalnya X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, semua data yang di sini ternyata mereka juga memiliki nilai residual. Kenapa? Karena nilainya beragam, bervariasi. Dan tidak sama dengan hasil perhitungannya. Nah, nilai inilah yang dimaksud dengan nilai residual. Nah, nilai residual ini penting di dalam persamaan regresi nanti karena inilah yang membuat persamaan regresi itu penting karena persamaan regresi mencoba untuk mengestimasi parameter yang ada. Jadi residual itu apa? Jarak antara nilai sebenarnya dengan nilai perhitungan. Makanya kalau kita berbicara kembali ke topik yang awal tadi ya, garis regresi yang baik itu gimana? Misalnya ada titik yang sebenarnya seperti ini, ada 2 garis. Garis A dan garis B. Mana yang lebih baik? Garis regresi A atau garis regresi B yang lebih baik? Yang lebih baik adalah garis regresi B. Kenapa? Garis regresi B terletak di tengah-tengah scatter plot, di tengah-tengah data. Artinya apa? Kalau di sini, ini kan jaraknya ini residual 1, residual 2, residual 3, residual 4, residual 5. Jaraknya segitu. Sedangkan kalau pakai garis yang A, itu residualnya gede banget.
Nah, saya tulis pakai yang kuning. Ini residualnya sepanjang garis kuning. Segini. Walaupun ini pendek, tapi ini gede banget. Apalagi yang ini panjang banget residualnya. Ini nanti lebih panjang lagi. Ini apalagi ini lebih panjang. Nah, ini kan berarti apa? Residualnya tinggi. Maka dari itu garis yang A ini dikatakan buruk dalam mengestimasi. Sehingga garis, ya, kesimpulannya apa? Garis regresi atau persamaan garis regresi yang baik akan meminimalkan residual atau di tengah-tengah scatter plot. Scatter plot tahu ya? Scatter plot itu ya sebaran titiknya tadi. Sebaran titik berdasarkan pengukurannya. Makanya meminimalkan residual. Residual ini dalam konteks matematik nanti dibuat kuadrat. Kenapa dibuat kuadrat? Karena residual itu kan dia selisih ya. Selisih itu kan berarti ada yang minus, ada yang positif. Agar yang positif atau negatif itu nanti nilainya menjadi setara harus dikuadratkan. Kuadrat dalam bahasa Inggris namanya square. Meminimalkan namanya least. Makanya metode untuk membuat persamaan garis regresi yang baik itu disebut sebagai least square. Yang mana kalau di dalam ranah ekonometrik biasanya namanya yang paling dasar ordinary least square atau disingkat OLS. Nah, itu kan ada di sampel. Kalau di populasi tadi gimana? Nah, yang berbeda di sini. Ini kan hanya mungkin dilakukan di sampel. Pertama karena memang statistika itu penelitiannya dilakukan di sampel, bukan di populasi. Kalau di populasi berbeda. Kenapa? Karena data yang ada di sampel misalnya telah ditemukan. Dari hasil analisa statistik didapatkan nilai A sebesar berapa tadi? 0,8 misalnya. Atau 0,9. Nilai B 0,8. Didapatkan persamaannya Y sama dengan 0,9 plus 0,8X plus sisaan atau residual. Sehingga ini dapat digeneralisasi untuk populasi, yaitu Y sama dengan 0,9 plus 0,8X besar plus epsilon. Ini kan yang di populasi. Ini yang di sampel. Bedanya gini, ini ketika digeneralisasi untuk populasi, ini nanti akan menghasilkan tingkat kesalahan. Karena bagaimanapun ya, misalnya diambil dari sampel, kok digeneralisasi untuk populasi, itu kan pasti nggak bisa seakurat itu. Pasti nanti ada toleransi kesalahan. Di samping itu ada satu lagi yang perlu dibahas. Kalau yang E itu disebut sebagai residual atau sisaan. Kalau yang E ini disebut sebagai error atau galat kalau dalam bahasa Indonesia. Error atau galat. Bedanya apa? Kalau residual ini bisa dihitung. Kenapa? Karena ada di sampel. Di sampel itu kita bisa menghitung nilai sebenarnya karena ada data observasinya, ya, dan juga bisa menghitung nilai estimasinya lewat perhitungan, sehingga bisa dicari selisihnya. Nilai E bisa dihitung. Tapi kalau di populasi nggak bisa. Kenapa? Karena kalau di populasi ini hanya bisa menghitung. Tapi kita nggak bisa mencari nilai pengukurannya. Karena nilai pengukuran hanya ada di sampel. Sehingga nilai galat ini nggak bisa dihitung. Karena tadi kan residual itu kan selisih antara sebenarnya sama perhitungan. Sedangkan di populasi ini hanya ada nilai perhitungan. Lalu kenapa harus dicantumkan nilai epsilon, nilai error, untuk mengatakan bahwasannya hasil perhitungan ini memiliki tingkat kesalahan bernama error atau galat. Tetapi error ini tidak bisa dihitung. Tapi kalau residual bisa dihitung untuk setiap sampel, untuk setiap responden yang diteliti. Seperti itu. Mungkin terlalu abstrak, nanti kita mungkin akan lebih paham kalau sudah melakukan simulasi. Terima kasih, cukup panjang videonya, silahkan dipahami, kalau kurang paham bisa diulang-ulangi. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.